Selamat datang teman-teman di tutorial Filament versi 3. Jadi kita akan membahas tutorial basic tentang filament versi 3 di Laravel. Jadi filament itu apa? Dia sebuah library yang memudahkan kita untuk membuat panel halaman admin gitu ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi pasti ada halaman adminnya, mau aplikasi apapun gitu ya. Rata-rata pasti ada halaman admin. Jadi filament tugasnya adalah untuk membantu kita mempercepat proses itu. Jadi kita langsung bisa fokus ke application logic, ke business logic dan lain-lain. Jadi CRUD di halaman admin bisa kita kerjakan dengan lebih cepat tanpa pusing-pusing lagi. Oke, jadi di sini filament cukup populer, dia punya 14 juta download di packages, juga di GitHub juga punya 25.000 star, dan dia juga pakai teknologi yang udah familiar nih, kayak Tailwind, Alpine.js, Laravel, dan juga Livewire. Dia punya beberapa fitur utamanya kayak panel builder, ya ini untuk bikin adminnya, terus juga form builder untuk bikin formnya, dan juga table builder. Table builder ini lumayan keren karena dia udah include pagination, juga include filter dan lain-lain, juga include persistent query string. Ini langsung aja kita coba di sini get started ya, atau lewat dokumentasi get started. Oke. Jadi di sini saya udah punya fresh instalasi dari Laravel, project baru masih fresh. Kita langsung aja install install filamentnya. Kita copy di sini perintahnya, composer. Saya pakai Laravel shell, teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Shell composer require. Jadi teman-teman tinggal langsung run composernya aja. Jadi tergantung dari environment masing-masing. Untuk yang mau nyoba-nyoba Laravel shell, kami udah pernah bikin seri tutorialnya beberapa waktu yang lalu. Oke. Sambil lalu kita akan copy perintah berikutnya, itu filament install. Jadi perintah ini nanti akan kemudian membuat file baru, file provider admin panel provider, dan ini tergantung dari prompt yang kita masukkan kayak gitu. Sepertinya ada permasalahan koneksi. Oke, ini udah bisa. Dan kita bisa punya lebih dari satu admin panel, dari satu panel. Misalkan di sini admin panel, atau nanti kita tambahkan staff panel atau yang lain sebagainya. Jadi nggak cuma ada satu, bisa. Mungkin nanti kita akan praktekkan. Ini udah selesai proses instalasinya. Saya lanjut ke perintah berikutnya, filament install. Dan di sini kita akan diminta untuk mengisi ID dari panelnya. Jadi kalau kita mau punya satu panel nggak masalah nih ID-nya apa. Tapi kalau kita mau punya 2 atau 3, maka ID-nya harus dibedakan. Terus juga kalau teman-teman install di aplikasi yang udah ada, pastikan namanya tidak sama dengan halaman admin yang udah ada. Jadi karena ID di sini akan menjadi sekaligus URL-nya ya. Jadi kayak routingnya. Di sini saya kasih admin karena ini project baru. Jadi tidak ada masalah. Oke, kita udah install filamentnya, proses instalasinya udah selesai. Kita bisa cek di sini ada file namanya admin panel provider. Ya, teman-teman tadi sudah masukkan ID-nya, di sini ID-nya admin, juga path-nya admin. Saya bikin variabel aja biar lebih gampang di sini. ID, nah, kemudian saya ganti. Jadi siapa tahu nanti kita mau ganti, biar cukup ubah satu file aja, satu variabel aja. Oke, jadi perintah filament install tadi akan membuat admin panel provider. Dari sini kita bisa mengontrol bagaimana panel kita akan terlihat, mulai dari tema dan lain-lain. Jadi kita biarkan dulu di sini. Sekarang kita coba akses halaman adminnya. Jadi langsung kita disodorkan dengan halaman login. Karena ini masih project baru, nggak ada usernya, jadi saya mau bikin user dulu. Saya mau bikin user dulu di sini.
Jadi perintahnya adalah make filament user. Teman-teman bisa bikin user manual, atau kalau udah ada user sebelumnya tinggal pakai aja. Yang penting ada email sama passwordnya. Sini saya kasih user 1@email.com, passwordnya password. Oke, udah selesai. Saya tinggal login aja di sini. User 1@email.com, passwordnya ini password. Ya, remember. Nah, di sini udah masuk. Jadi saya udah berhasil masuk dengan user yang tadi. Nah, step selanjutnya ini ada beberapa perintah yang teman-teman bisa baca. Nah, step yang selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu allowing user to access panel. Jadi nggak semua user itu bisa mengakses halaman admin, ya. Tapi kalau kita di lokal, semuanya bisa di sini bisa teman-teman baca by default all user models can access filament locally. Jadi kalau di lokal semuanya bisa akses. Tapi kalau teman-teman udah di production, udah environmentnya bukan lokal, maka tidak semua user bisa mengaksesnya. Teman-teman harus bikin di tabel user implement filament user seperti ini, dan juga kemudian bikin fungsi can access panel yang returnnya adalah boolean. Oke, kayak gini. Ini sebagai contoh. Jadi di sini kita cek apakah user yang bersangkutan boleh login ke atau boleh mengakses panel. Teman-teman juga bisa cek nih panelnya ID-nya apa. Misalkan kita punya banyak ID, punya lebih dari satu panel gitu ya. Misalkan di sini kita tinggal aja get ID. Nah, misalkan admin. Kalau panelnya panelnya admin, kita cek lagi apakah usernya punya role admin misalkan. Nah, gitu ya. Kalau tidak gimana? Jadi ini sebagai contoh aja karena ini project kosongan, jadi saya biarkan true. Oke. Di sini ada beberapa perintah lain. Kalau teman-teman mau mempublish config dari filament, bisa lakukan perintah ini. Kalau saya skip aja dulu. Oke. Jadi sampai sini Laravel filamennya udah kita install di Laravel. Jadi saya kira sampai sini dulu. Di video berikutnya kita akan coba nih mulai bikin CRUD nih dari beberapa tabel, dan kita akan coba bikin CRUD untuk tabel user dan juga tabel permission, nanti tabel role ya dari seperti Laravel permission. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.